Majelis HKBP Kalideres dengan sukacita mengajak saudara-saudari seiman untuk melaksanakan ibadah bersama keluarga. Minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa Allah memenuhi hidup kita dan memberi kekuatan pada kita serta meluputkan kita dari kesusahan dan kesengsaraan, terlebih pada menghadapi pandemi virus corona sekarang ini. Kiranya kasih setia Allah yang selalu menyertai dan memelihara kita sekalian. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang penuh kuasa. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah melakukan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada terang-terangan tubuh, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditemukan pada hari Minggu ini tertulis pada Bilangan 14 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan
Shalom saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasih, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Rom pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia membohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita lakukan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, setiap orang yang diberi tugas atau pekerjaan pasti mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Semakin besar tugas kita, maka semakin besar juga tanggung jawab kita. Maka ketika Allah memanggil kita menjadi umatnya, apa tanggung jawab kita kepada Allah? Seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya lah akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lah akan lebih banyak lagi dituntut. Sebagai umat yang sudah dipilih oleh Allah, apakah yang diinginkan oleh Allah dari hidup kita? Hari ini kita memasuki Minggu Miseria Cordias Domini, yang artinya bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang dipenuhi Allah dengan kasih-Nya. Bahkan ada banyak hal yang dilakukan oleh Allah untuk keselamatan manusia dan untuk keselamatan dunia, sehingga manusia bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Melalui firman ini, kita akan melihat bagaimana Allah memenuhi dunia dengan kasih setia. Yang pertama, Allah setia dengan janji-Nya. Saudara-saudara yang dikasih, sejak awal penciptaan, Allah selalu setia dengan kasih-Nya kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah membuat pakaian bagi mereka. Ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Allah membawa umat-Nya ke tanah Mesir, karena di Mesir itu berkelimpahan makanan. Ketika umat-Nya menderita di Mesir, Allah membawa umat-Nya keluar dari Mesir melewati laut mati dan gurun pasir. Kemudian mereka dibawa ke tanah perjanjian. Artinya saudara-saudara yang dikasih, ternyata sepanjang sejarah kita melihat bagaimana Allah setia memelihara umat. Bahkan banyak keajaiban yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka pertanyaan kita sekarang saudara-saudara adalah, apakah kita setia kepada Allah atau malah kita melupakan Allah? Nats kita hari ini menunjukkan bagaimana kesombongan orang Israel di hadapan Allah. Mereka memamerkan telah melakukan hukum Taurat atau sunat.
Mereka memamerkan bahwa mereka keturunan Abraham. Namun mereka lupa tanggung jawabnya sebagai umat Allah. Padahal yang utama saudara-saudara bukan soal status, tapi buah dari kehidupan mereka sebagai bangsa Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah, maka apa buah dari diri kita sebagai anak Allah? Paulus dalam kitab Rom sangat menekankan soal iman. Sebagaimana dikatakan dalam Rom 1 ayat 17 bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, imanmulah yang menyelamatkan. Maka kalau kita lihat Yakobus, saudara-saudara yang kekasih, iman yang bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari kita? Tentu iman yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah iman dengan perbuatan yang nyata. Sejak pandemi COVID-19 ini terjadi, sebenarnya banyak hal di luar nalar kita yang terjadi. Ada banyak orang sekarang kehilangan mata pencaharian. Ada banyak orang sekarang yang susah untuk mempertahankan hidup. Namun ternyata saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak diam melihat semua ini. Ada banyak orang yang mempunyai lebih. Dia mau membantu orang yang berkekurangan, walaupun mereka satu sama lain tidak mengenal. Tangan Tuhan cukup panjang untuk memelihara umat. Karena itu saudara-saudara, hari ini sebagai umat yang dipilih oleh Allah, mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya melalui buah dari iman kita. Yang kedua saudara-saudara, kasih dan kesetiaan Allah hadir dalam keadilannya. Benarkah Allah hadir? Dan benarkah Allah hadir dalam kehidupan kita? Kalau kita umpamakan seperti seorang anak dalam keluarga, salah satu tugas seorang anak adalah untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun jika anak tidak menjaga kehormatan keluarga atau perilakunya mencoreng nama keluarga, layakkah dia mendapat hukuman? Saya kira saudara-saudara yang kekasih, kita setuju untuk memberi hukuman bagi mereka yang bersalah. Demikian juga dengan orang Israel saat ini. Allah sangat mengasihi mereka, namun Allah akan memberi hukuman bagi mereka karena mereka gagal menunjukkan dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Bahkan mereka menolak Allah dengan menolak kehadiran Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yohanes pernah mengatakan kepada mereka, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena itu Yohanes melanjutkan bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya saudara-saudara yang dikasih, walaupun mereka umat pilihan Allah, namun karena mereka tidak setia pada Tuhan, mereka tetap dihukum Tuhan. Karena Allah menghukum manusia dengan tidak memandang bulu, sebagaimana dikatakan dalam Rom 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasih, Allah memang sangat mengasihi semua manusia. Namun Allah sangat membenci dosa-dosa manusia. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada yang dikasihinya. Namun hukuman atau ganjaran yang diberikan oleh Allah bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi agar kita kembali kepada Allah. Hal itu dapat kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah itu adalah yang pada hakikatnya setia. Allah selalu setia kepada manusia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita harus kembali kepada Allah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Yesaya 55 ayat 8.
Allah menantikan pertobatan orang-orang yang tidak setia agar kembali kepada Allah. Allah menantikan kita supaya kita kembali ke jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang menghadapi wabah ini. Wabah pandemi COVID-19. Ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman Allah. Ada orang yang mencoba mengaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan kemudian mereka mengaitkannya lagi dengan perilaku manusia, dan kemudian menarik kesimpulan ini adalah hukuman Tuhan. Hari ini, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat Tuhan, tugas kita bukan untuk menentukan apakah ini hukuman Tuhan atau tidak, melainkan sebagai orang percaya bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah hadir di tengah-tengah masalah ini. Orang percaya dituntut semakin setia kepada Tuhan. Orang percaya dituntut semakin menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Orang percaya harus setia. Setia kepada pemerintah, setia kepada instruksi pemerintah, setia untuk menjaga jarak, setia untuk menjaga kebersihan, setia untuk tinggal di rumah. Di samping itu, saudara-saudara yang kekasih, daripada kita sibuk untuk memperdebatkan ini hukuman atau tidak, lebih baik kita saling membantu. Daripada kita sibuk memperdebatkan apakah ini hukuman Tuhan, lebih baik kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, kasih Allah itu nyata. Kasih Allah itu terwujud lewat kita. Kasih Allah itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita juga akan semakin mengasihi. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang yang sedang terjadi, dunia dan segala isinya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, namun selalu dipenuhi oleh Allah dengan kasih setianya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, hari ini Engkau mengajak kami untuk melihat betapa Engkau mengasihi kami. Karena itu Bapa, lewat kasih-Mu, lewat kesetiaan-Mu, bimbinglah kami Tuhan untuk semakin mengenal betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Bapa yang baik, hari ini kami memohon kepada-Mu, di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah ancaman yang sedang kami hadapi, hadirlah Engkau Tuhan, lindungilah kami, sertai kami, mampukan kami. Banyak di antara saudara-saudara kami yang telah menderita, sembuhkanlah mereka Tuhan, lindungilah mereka, supaya oleh kasih setiamu Tuhan, kami boleh bersukacita. Bapa yang baik, kami serahkan segala persoalan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang menghentikan semua wabah ini, agar kami boleh kembali penuh dengan sukacita dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap sekolah kami, dalam setiap peribadatan kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, kita akan memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh rasa ucapan syukur. Kita memberikan amplop persembahan bulanan dan pembangunan. Mulai ketika ayat yang 10 berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persiapan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP 723 ayat yang pertama.
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan itu ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.